Rabb semesta alam yang dengan limpahan rahmatnya dan karunia-Nya kita bisa dipertemukan di pagi ini, sholat subuh berjamaah. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya mendapatkan tugas untuk membacakan hadis-hadis yang dinukil dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu mengenai bab haram memulai salam kepada orang kafir dan cara menjawabnya ketika mereka mengucapkan salam, serta mengucapkan salam kepada anggota majelis yang terdiri dari orang-orang muslim dan orang-orang kafir. Apakah kita boleh mengucapkan salam kepada orang kafir? Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit." Hadis riwayat Muslim. Makna dari hadis ini adalah diharamkan memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Kemudian hendaklah menampakkan keislaman kita dengan mendesak Yahudi dan Nasrani pada jalan yang sempit. Dan tetapi kita harus tetap berbuat baik pada ahli kitab walaupun dengan mempersempit jalannya. Artinya kita juga tidak boleh semena-mena menyempitkan jalan mereka, terutama kita tidak boleh berlaku zalim kepada mereka. Para ulama berpendapat mengenai hukum memulai mengucapkan salam kepada orang kafir dan hukum membalas salam mereka. Kebanyakan ulama terdahulu dan belakangan mengharamkan memulai ucapan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Imam Nawawi berkata, larangan yang disebutkan dalam hadis di atas menunjukkan keharaman. Inilah yang benar, bahwa memulai mengucapkan salam kepada orang kafir dinilai haram. Adapun memulai mengucapkan selamat pagi, mungkin karena kita di kantor berhubungan dengan non-muslim, tetangga sebelah rumah juga non-muslim. Para ulama sepakat jika mengucapkan selamat pagi tidaklah masalah. Namun lebih baik tidak mengucapkan kecuali jika ada maslahat atau menghindarkan diri dari mudarat. Jadi ketika kita dianggap sombong, jadi boleh saja kita mengucapkan selamat pagi ke tetangga kita yang non-muslim atau teman kantor yang non-muslim. Dari Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ahli kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka katakanlah wa'alaikum, artinya dan atas kalian, atau ucapan yang sama terhadap kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna dari hadis ini adalah membalas salam ahli kitab dengan ucapan wa'alaikum. Cukup wa'alaikum. Ini bentuk berbuat baik pada mereka
untuk menghormati hingga mereka tidak mengganggu kaum muslimin. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Anas bin Malik berkata, ada seorang Yahudi melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia mengucapkan "Assamu alaik" tanpa ada lam, yang artinya celaka engkau. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas membalas, "Wa alaik, engkau yang celaka." Diriwayatkan ketika seorang Yahudi ini mengucapkan salam tersebut, istri Nabi Aisyah mengucapkan salam yang sama serta melaknat orang tersebut. Namun Rasulullah melarangnya. Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya ucapkan? Yaitu wa alaik. Para sahabat lantas berkata, wahai Rasulullah, bagaimana jika kami membunuhnya saja? Rasulullah SAW bersabda, jangan. Jika mereka mengucapkan salam pada kalian, maka ucapkanlah wa alaikum. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, hadis di atas menunjukkan bahwa ada perbedaan cara menjawab salam orang muslim dan orang kafir. Pertanyaannya, bagaimana jika orang non muslim tersebut mengucapkan salam dengan benar? Yang ini sering kita dengar di masyarakat, orang non muslim mengucapkan salam yang benar, yaitu assalamualaikum, menggunakan lam, artinya salam. Ulama berbeda pendapat mengenai hal ini karena ada dua, yaitu menjawab dengan waalaikum sesuai dengan sunnah Rasul, tetapi pendapat yang kedua menjawab dengan lengkap, yaitu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 86, wa ijahitum bitahiyatin wa fahiyu biha sana min hawa rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Jika kalian diberi penghargaan dengan suatu penghormatan, hendaklah kalian membalas penghargaan itu dengan yang lebih baik darinya, atau balas penghargaan itu dengan yang serupa. Jadi dari ayat ini beberapa ulama berpendapat jika mereka mengucapkan assalamualaikum, kita boleh menjawabnya dengan waalaikumsalam atau waalaikumsalam warahmatullahi. Namun jika kita ingin memilih ucapan yang aman, artinya kita bisa balik lagi ke sunnah Rasul dengan mengucapkan waalaikum saja. Berikutnya, bagaimana kalau di tempat tersebut, di dalam suatu majelis atau di kantor, di rapat, berkumpul antara muslim dan kafir, bagaimana cara mengucapkannya? Dari Usama radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat pada suatu majelis yang di dalamnya bercampur antara kaum muslim dan musyrikin, para penyembah berhala dan orang-orang Yahudi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna dari hadis ini adalah, jika ada satu majelis berkumpul muslim dan kafir, maka salam yang diucapkan bentuknya umum, namun maksudnya ditujukan untuk orang-orang muslim. Jadi ketika di dalam majelis terdapat muslim dan non muslim,
kita mengucapkan salam dikhususkan ke yang muslim, yaitu tetap mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian boleh kita duduk-duduk bersama dengan yang berbeda keyakinan agama, selama duduknya bukan membahas hal-hal haram atau berbicara yang punya manfaat bagi agama. Boleh duduk dengan non-muslim untuk tujuan mendakwahinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika dari seorang kalian sampai di suatu majelis, disarankan kalian memberikan salam, dan jika hendak keluar, disarankan kalian memberikan salam. Dan tidaklah salam yang pertama lebih diutamakan daripada salam yang kedua." Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, "Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya, yaitu apabila engkau melihatnya, maka ucapkanlah salam. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya." Hadis riwayat Muslim. Demikianlah pembacaan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan menambah pengetahuan kita secara umum. Sebelum mengakhiri bacaan hadis ini, saya mewakili DKM Masjid Al-Aqsa dan panitia Ramadan 1443 Hijriah mengucapkan selamat kepada bapak-bapak dan ibu yang ingin mudik pulang kampung. Semoga perjalanannya selamat sampai ke tujuan. Kami juga mengucapkan permohonan maaf jika selama ini kami belum bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh jamaah Masjid Al-Aqsa. Akhirul kalam, kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.